Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari tim Al-Kausar Property. Nah, kali ini kita mau membahas tentang bagaimana membentuk sebuah tim yang solid. Ya, di video kemarin kan kita sudah membahas bagaimana cara mendapatkan konsumen pertama, ya kan? Ya, betul. Nah, sekarang habis konsumen pertama kan kita harus membangun rumahnya. Kan nggak mungkin juga kita mau bangun sendirian. Pasti kan butuh tenaga ya, butuh tim. Ya. Bagaimana tim yang solid itu? Bagaimana cara mendapatkannya? Kita tanyakan sama ahlinya, ahli properti. Nah, dengan Mas Ari. Jadi pengalamannya dulu kan jalan sendirian ya Mas ya. Betul. Kalau dilihat dari video-video yang sebelumnya kan jalan sendirian, mendapatkan pembeli sendirian, mendapatkan tanah sendirian. Nah, itu akhirnya kan bangun tuh. Ya. Itu bagaimana cara mendapatkannya orang-orang yang dan sampai sekarang masih orang yang sama kan gitu ya? Ya, masih orang sama. Nah, itu bagaimana tuh? Oke. Tips and triknya. Ya, saya jelaskan secara gamblangnya. Iya, Ya. cara jelasnya. Jadi setelah dapat tanah, terus dapat pembeli, pastikan membangun. Iya. Nah, timnya itu sebelumnya saya bagi. Jadi ada tim untuk jualan itu alias saya sendiri. Nah, satunya tim teknis yaitu tukang yang mengerjakan di lapangan. Nah, waktu itu kalau pengalaman saya itu saya punya teman yang dulu mengerjakan rumah saya ya. Mengerjakan rumah saya kok bagus. Nah, saya ajak untuk kerja bareng. Nah, Oke. gitu. Nah, tapi kalau untuk para pemula saya sarankan begitu dapat pembeli pertama lakukan jalan-jalan seluruh kota yang Anda domisili di mana, cari proyek perumahan yang kelihatan rumahnya bagus. Oh, Nah, di situ pasti kan namanya tukang itu kan ada yang ngerjakan rapi, Ya. tidak rapi. Kita bicara tim teknis saja ya, karena tim marketingnya kan masih kita sendiri. ya, Nah, betul. Langsung nanti- tim ke pembangunan kan? ya, tim kita hari ini kita bicara ke tim Tim teknis. pembangun yang teknis, itu. Jadi kita jalan-jalan keliling kota di mana kita berada, jangan kota tetangga Mas. Nanti Ya, kan kejauhan. kejauhan. Ongkosnya juga banyak ya. Iya. Jadi cari satu persatu yang dengan telaten. Satu hari itu minimal kita kunjungi 10 lokasi lah. 10 lokasi. Lokasi. Ya, kita cari itu tukang yang bangunnya bagus. Iya. Kalau sudah dapat, jangan dibajak, itu saru. Tidak boleh, dalam boleh. bisnis itu tidak boleh membajak. Nggak boleh membajak Nah, karyawan orang lain. ya karyawan lain jangan dibajak ya. Nah, itu caranya begini, kita ngajak ngobrol beberapa tukang ya, kalau sudah ketemu dari 10 proyek itu ketemu satu tukang yang bagus. Nah, kita ke situ, kita tanya, Pak Tukang, ini saya punya pekerjaan seperti ini. Nah, tukang itu akan punya referensi tukang lain yang biasanya kalau orang baik itu ketemu baik, orang yang garapannya bagus, Ya. lingkungannya juga orang yang bagus. ya. Nah, dia pasti mereferensikan temennya yang kerjaannya bagus. Iya. Nah, itu seperti itu. Bisa jadi kalau Pak tukangnya itu ternyata masih punya waktu malam, diajak sebagai supervisinya. Oke. Ya, jadi dia diajak, istilahnya kalau di dunia pertukangan itu disubkan lagi. Oke. Jadi tukang pertama yang kita temui itu akan menjadi supervisinya tukang referensinya dia. Iya. Itu Oh, dia iya, akan pasti akan mereferensi garapannya seperti ini, alusnya akan sama. Nah, itu untuk mencari pertama kali di pemula itu seperti itu. Nanti kalau sudah pekerjaan kita banyak orang yang akan melamar. Tapi biasanya kalau yang melamar itu harus selektif kita. Iya. Biasanya nggak Betul, punya nah. kerjaan itu garapannya kurang Asal ya. Nah, itulah. Biasanya kan asal kurang karena strict dah ya. orang butuh kerjaan kan gitu Iya, ya. betul. Ini sekarang kita yang butuh tukangnya. Ya, kita kan masih butuh Ya, tukangnya. berarti itu ya, jalan-jalan ke minimal 10. Ya, 10 project nyari mana pekerjaannya yang kita rasa bagus ya, yang bagus. sesuai dengan keinginan kita ya, sesuai dengan standar kita.
lalu kita ajak ngobrol orangnya, apakah ada referensi tukang yang temennya, lain. tukang. Tapi ngobrolnya jangan di proyek, Mas. Oh iya, jelas. Ya, maksudnya kita minta kontaknya dulu, nanti setelah dia pulang dari kerja, kita ajak ngobrol di warung kopi. Jangan langsung di proyeknya, itu ya saru lagi ya. Nggak boleh itu, nggak boleh dilakukan. Jangan dilakukan seperti itu ya. Awalnya dari situ ya. Dari situ akhirnya ya mudah-mudahan kan lancar ya. Kalau lancar akhirnya bisa jadi tim. Dia kan juga ikut membantu kita di project pertama ya. Biasanya project pertama itu kan project yang paling dilihat sama orang. Ya, betul. Dan sebagai portfolio pertama, bagaimana pekerjaan pertama itu bagus enggaknya. Kalau bagus ya insya Allah ke belakang bisa jadi bagus. Kalau start awalnya aja udah jelek ya bahaya gitu kan. Untuk memperbagus brand agak susah kalau start awalnya. Kalau sudah rusak. Berarti emang harus cari yang benar-benar bagus di start awalnya. Gitu. Dan itu lagi Mas, setelah dapat tukangnya, kita setelah dapat tukang, kita kan harus memaintain teman-teman tukang itu supaya kerjaannya bagus. Jadi untuk membentuk tim yang solid, kita itu jangan sesekali-kali jadi seorang bos. Jadilah seorang leader. Ya. Jangan sekali-kali kamu ke sana terus ngongkon-ngongkon jadi kayak wah. Soalnya kan awalnya kan kita minta tolong ya. Iya. Sampai sekarang pun saya judulnya juga minta tolong ya. Jadi saya nggak pernah menempatkan diri jadi seorang bos. Harus jadi seorang leader yang bisa ngemong. Sesekali kalau sudah kerjaan berjalan kita kasih entertain lah ya, belikan makanan itu supaya lebih dekat dengan kita. Dan setiap hari kita harus kunjungi karena kita kan pemula. Kunjungi sekalian kita belajar lebih dalam tentang dunia pertukangan, dunia personalia. Nah, bagaimana memaintain orang-orang dengan tingkat pendidikan yang di bawah mungkin di bawah kita ya. Di bawah kita pasti ya SD, SMP kan gitu. Jadi kita nggak boleh keras sama mereka. Kita harus lebih sabar dan lebih telaten. Nah, itu kuncinya untuk membentuk tim yang solid. Jadikan teman gitu ya. Jadikan teman. Jangan pernah jadi seorang bos ya. Jadi leader, jadi teman. Ya, teman betul. yang bisa memimpin ya gitu. Nah, mungkin itu 2 tips sederhana untuk membentuk tim yang solid. Jadi ya biasanya kan gitu ya. Pengen bangun tapi gimana? Cari tukangnya kayak gimana, berarti emang harus disurvei dulu. Ya, disurvei dulu. Disurvei dulu, terus kenalan, terus diajak ngobrol ya, diajak bekerja sama tentunya. Setelah kerjasama, ya udah, lalu di entertain dan sebagainya. Jangan pernah kita jadi bos ya. Jangan. Itu tips sederhana, tapi powerful ya, sangat powerful. Karena emang memanusiakan manusia itu rada angel gitu. Betul. Apalagi dengan tingkat pendidikan yang rendah. Oh iya benar. Itu sangat-sangat susah ngomong Mas. Orang lapangan ya. Orang lapangan tuh emang agak susah ya. Tapi ya pinter-pinternya kita. Oke, ada lagi yang ini tipsnya untuk tim yang solid. Sementara 2 tips itu yang harus kita lakukan ya. Oke. Sementara dari kita itu ya dari tim Al-Kausar Property, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.